Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanjay Iskandar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi kelas 3C. Nah teman-teman, kali ini saya akan membuat tugas video di Cafe Bukit Bintang. Ya guys, jadi selamat datang di video pembahasan kita kali ini. Di kesempatan ini kita akan mengobrol santai tapi tetap lengkap tentang peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Jadi mungkin selama ini kita hanya mengenal bank syariah sebagai tempat menabung atau mengambil pembiayaan. Tapi sebenarnya di balik layar perbankan syariah itu ada banyak lembaga pendukung yang ikut membuat sistem ini berjalan dengan baik. Ada yang bertugas mengatur, ada yang mengawasi syariahnya, ada yang mengedukasi masyarakat, sampai ada juga lembaga yang menjamin keamanan dana nasabah. Nah teman-teman, supaya kita lebih paham bagaimana bank syariah bisa berjalan sesuai syariah dan bisa dipercaya masyarakat, di video ini kita akan bahas semuanya dengan bahasa yang santai, mengalir, dan mudah dicerna. Jadi siapkan kopi, teh, dan kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, setelah tadi kita mengenal topiknya, sekarang mari kita masuk ke pembahasannya. Dari awal sampai akhir kita mulai dari dasar dulu supaya pemahaman kita tidak melompat-lompat. Nah, jadi teman-teman, sebelumnya mungkin sering mendengar bahwa bank syariah itu berbeda dari bank konvensional. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat bank syariah ini unik? Di bank syariah, seluruh aktivitasnya harus mengikuti prinsip syariah Islam. Jadi bukan sekedar bank yang menempelkan label syariah, tetapi benar-benar beroperasi menggunakan aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Nah, jadi di sini letak kesulitannya. Prinsip syariah itu tidak hanya melarang riba, tapi juga melarang segala bentuk ketidakjelasan dalam akad, larangan spekulasi, serta larangan melakukan transaksi pada hal-hal yang tidak halal. Dan karena aturannya cukup kompleks, maka bank syariah tidak bisa bekerja sendirian. Ia membutuhkan banyak lembaga yang mengawal, mengatur, mengarahkan, mengawasi, meneliti, bahkan menyosialisasikan sistem syariah kepada masyarakat. Tanpa lembaga-lembaga tersebut, bank syariah akan kesulitan menjaga identitasnya serta sulit diterima secara luas oleh masyarakat. Jadi teman-teman, dengan memahami alasan dasar itu, kita bisa masuk ke lembaga-lembaga pendukungnya. Yang pertama itu seperti bagaimana perbankan syariah bisa berjalan. Nah, dalam dunia perbankan syariah, ada lembaga besar yang memainkan peran penting di balik layar. Yang pertama, tentu adalah Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Mereka ini ibarat payung besar yang menjaga agar seluruh industri perbankan, termasuk bank syariah, berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai aturan. Jadi, Bank Indonesia berperan dalam stabilitas perbankan, sementara OJK berperan sebagai pengawas yang memastikan bank tidak menyalahgunakan aturan. Bisa dibayangkan kalau tidak ada yang mengawasi, bank dapat membuat produk seenaknya, menetapkan aturan sendiri, dan nasabah akan dirugikan. Maka keberadaan BI dan OJK membuat seluruh masyarakat dan sistem berjalan stabil. Nah, tapi bank syariah tidak cukup hanya diawasi secara umum karena ia menggunakan prinsip agama. Maka diperlukan lembaga khusus yang memastikan prinsip syariahnya tetap terjaga. Disinilah hadir Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, atau yang biasa kita sebut DSN MUI. Lembaga inilah yang membuat fatwa. Jadi, sebelum sebuah produk syariah diluncurkan, bank harus menunggu fatwa dari DSN. Fatwa ini seperti lampu hijau yang menyatakan bahwa produk tersebut sesuai atau tidak sesuai syariah. Tanpa fatwa ini, bank tidak berani menawarkan produk ke masyarakat karena bisa saja di kemudian hari dianggap tidak halal. Nah, jadi
Tidak berhenti di situ, fatwa sudah ada, tetapi bagaimana dengan pelaksanaan sehari-hari di bank? Jadi teman-teman, DSN MUI tidak mungkin mengawasi setiap cabang bank, maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah atau DPS di setiap bank. Mereka inilah yang memeriksa apakah transaksi di bank benar-benar sesuai fatwa, apakah akad yang digunakan tepat, apakah laporan keuangan mengikuti kaidah syariah. Bahkan mereka bisa memberikan nasihat langsung kepada direksi bank. Bisa dibilang DPS inilah yang memastikan bahwa kegiatan bank sesuai syariah dari pagi hingga sore, dari hari ke hari. Jadi teman-teman, kemudian ada lagi lembaga penting, yaitu lembaga penjamin simpanan atau LPS syariah. Fungsinya sederhana tetapi sangat vital, memberikan perlindungan atau jaminan terhadap dana nasabah. Jadi kalau suatu hari bank mengalami masalah dan harus ditutup dan dana nasabah tidak hilang begitu saja, LPS akan menjamin dana tersebut sesuai ketentuan. Dengan begitu, masyarakat merasa aman untuk menabung di bank syariah. Karena bagaimanapun masyarakat baru berani menabung kalau sudah yakin uang mereka aman. Nah, jadi teman-teman, selain lembaga-lembaga besar tadi, bank syariah juga bekerja sama dengan lembaga zakat, infak, sedekah, dan wakaf seperti Bajnas. Lembaga wakaf dan lembaga amil zakat lainnya, kerjasama ini sangat penting karena bank syariah pada dasarnya mendorong ekonomi umat. Dengan mengelola zakat dan wakaf melalui lembaga ini, bank syariah bisa memberikan manfaat tidak hanya kepada nasabah, tetapi juga kepada masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan, modal, atau pembinaan. Jadi, bank syariah tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga keberkahan sosial. Nah, jadi teman-teman, ada pun lembaga non-keuangan. Mengapa sama pentingnya? Sekarang kalau kita bergeser sedikit dari dunia keuangan, ada lembaga lainnya yang tidak kalah penting meskipun tidak langsung mengelola uang. Contohnya lembaga pendidikan seperti universitas, pesantren, dan lembaga pelatihan. Mereka menyediakan tenaga kerja yang paham syariah. Dalam industri syariah, SDM yang tidak paham sudah pasti akan salah dalam penggunaan akad. Karena itu, pendidikan ekonomis syariah menjadi sangat penting. Banyak bank syariah merekrut lulusan ekonomi syariah karena mereka sudah memiliki pemahaman dasar yang sesuai. Nah, teman-teman, selain lembaga pendidikan, ada juga lembaga riset dan konsultan syariah. Peran mereka adalah membantu bank melakukan kajian mendalam sebelum meluncurkan produk baru. Misalnya, sebelum bank mengeluarkan produk pembiayaan baru, mereka perlu memastikan produk tersebut tidak melanggar prinsip syariah dan sesuai kebutuhan pasar. Selain itu, konsultan syariah juga membantu bank meningkatkan kualitas pelayanan dan memperbaiki proses kerja agar lebih efisien. Nah, teman-teman, dalam perkembangan zaman sekarang, teknologi juga memegang peran besar. Banyak layanan bank syariah yang kini berbasis digital, mulai dari mobile banking, transfer online, pembayaran digital, hingga pembiayaan online berbasis fintech syariah. Teknologi memudahkan masyarakat mengakses layanan bank kapan saja dan di mana saja. Tanpa perusahaan teknologi dan fintech syariah, bank syariah akan kesulitan bersaing dengan bank konvensional yang sudah lebih dulu memanfaatkan digitalis. Tidak kalah penting, ada lembaga yang mengurus standaritas dan sertifikat. Fungsinya adalah memastikan pegawai bank benar kompeten dan produk bank sesuai dengan standar internasional. Ini penting karena semakin ketat persaingan, semakin tinggi pula tuntunan terhadap standar profesionalisme. Jadi bisa dilihat bahwa ekosistem pendukung bank syariah itu luas sekali. Tidak hanya lembaga finansial, tetapi juga lembaga pendidikan, teknologi, riset, hingga lembaga standar kompetensi.
Nah, teman-teman, adapun regulasi dan kebijakan, fondasi yang menjaga keamanan. Selanjutnya ada bagian yang sering dianggap membosankan tetapi sebenarnya sangat penting, yaitu regulasi dan kebijakan. Bank syariah tidak bisa mengeluarkan produk semaunya. Setiap produk harus melalui tahap regulasi, verifikasi, dan persetujuan. Regulasi inilah yang memastikan bahwa nasabah tidak dirugikan dan bank tetap berjalan sesuai syariah. Regulasi mengatur segala hal, mulai dari akad pembiayaan, penghimpunan dana, manajemen risiko, cara pelaporan keuangan, hingga kewajiban bank untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas, bank syariah memiliki pedoman dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, dan masyarakat pun tenang karena tahu ada lembaga yang mengawasi. Teman-teman, pentingnya edukasi dan literasi syariah. Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan bank syariah adalah rendahnya pemahaman masyarakat. Jadi, banyak yang masih menganggap bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional, hanya beda istilah. Bahkan ada yang mengira bank syariah itu khusus untuk orang yang beragama Islam saja. Padahal bank syariah itu terbuka bagi siapapun tanpa melihat agama, dan prinsip syariahnya justru melindungi nasabah dari transaksi yang merugikan. Karena itu, edukasi menjadi kunci utama. Lembaga pendukung sering mengadakan seminar, pelatihan, kampanye literasi, hingga membuat konten digital agar masyarakat lebih memahami konsep keuangan syariah. Semakin masyarakat paham, semakin besar peluang industri syariah untuk tumbuh. Nah, teman-teman, di sini ada inovasi produk, kunci daya saing bank syariah. Bank syariah tidak boleh hanya mengandalkan produk lama. Ia harus berinovasi mengikuti kebutuhan masyarakat. Misalnya inovasi dalam pembiayaan rumah, pembiayaan UMKM, tabungan haji, hingga investasi syariah seperti sukuk retail. Dengan produk yang lebih bervariasi, bank syariah bisa menarik minat generasi muda yang lebih dinamis dan menyukai platform digital. Inovasi juga perlu dilakukan dengan tetap menjaga prinsip syariah. Inilah pentingnya peran lembaga riset, DSN, MUI, dan DPS. Kerjasama internasional di skala global. Bank Syariah Indonesia menjalin kerjasama dengan lembaga internasional seperti AAOIFI, IFSB, dan Islamic Development Bank. Kerjasama ini penting untuk meningkatkan standar industri syariah agar setara dengan negara yang lebih maju seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, atau Arab Saudi. Lewat kerjasama ini, industri syariah Indonesia bisa mendapatkan akses pelatihan, pendanaan, hingga panduan standar syariah internasional. Jadi, adapun tantangan dan masa depan, meskipun banyak berkembang, bank syariah tetap menghadapi tantangan. Misalnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami produk syariah. SDM yang ahli juga masih perlu ditingkatkan jumlahnya. Selain itu, perkembangan teknologi membuat bank harus terus beradaptasi. Nah, teman-teman, namun tantangan-tantangan ini justru memunculkan peluang untuk berkembang dengan teknologi, edukasi, dan regulasi yang semakin baik. Masa depan bank syariah sangat cerah. Indonesia sendiri memiliki populasi muslim terbesar di dunia, sehingga potensinya sangat besar jika dikelola dengan baik. Nah, teman-teman, kesimpulannya dari seluruh penjelasan tadi kita bisa melihat bahwa bank syariah tidak berdiri sendirian. Ia didukung oleh bank lembaga, mulai dari lembaga regulator, lembaga syariah, lembaga penjamin, lembaga pendidikan, lembaga teknologi, hingga lembaga sosial. Semua bekerja sama menciptakan sistem ekonomi syariah yang tidak hanya
halal tetapi juga profesional, modern, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Jadi teman-teman, itulah gambaran lengkap bagaimana lembaga dan industri pendukung memegang peranan penting dalam pengembangan perbankan syariah. Jadi teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe. Bye-bye.